Nggak usah pakai gambar lah, udah. Ya nggak usah gambar ya. Nah, begini Pak Aja nih. Ini yang kita ngeriin, ini saya sebagai pribadi, barangkali juga publik juga pendukung Pak Anies ini, tentang dia khawatirnya gitu ya, kebeli oligarki nih. Apa iya? Berapa persen dia bisa kebeli atau tidak sama sekali gitu Pak? Karena ini yang diinginkan rakyat ini kan dia nggak kebeli, sehingga dia murni untuk rakyat, untuk perubahan, untuk kemajuan Indonesia gitu, dan bla 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 bla, banyak lah, nggak ada korupsi lah, itu tambang-tambang juga terpelihara ya kan, nggak kejual luar negeri dan sebagainya, kita sehingga jaya, kita supaya jaya gitu kan. Kalau bukan dia kan kita miris, seolah-olah nggak jaya kalau bukan dia gitu ya, bisa ambruk gitu ya, atau bubar sekalian gitu ya, atau kacau gitu. Akan untuk jayanya yang dipegang Anies ini, walaupun langkah pertama gitu, apa iya gitu, dia bisa jadi harapan bangsa kita gitu. Jadi yang namanya oligarki itu nggak di depan, di belakang, nggak kelihatan gitu. Sekarang saya mau tanya, yang dimaksud oligarki itu siapa? Iya, dia bisa eksekutif yang punya dana besar sehingga dia bisa memaksakan kehendaknya, polisinya, kebijakan dia gitu, sehingga kita, dan jumlahnya kan sedikit kalau mereka itu pengusaha juga, pengusaha asing maupun dalam negeri yang kita mau didikte sama oligarki ini gitu. Artinya yang dimaksud dengan oligarki itu adalah sekelompok orang, Ya. Kan? Sekelompok orang yang berasal dari para pengusaha yang mengatur pemerintahan ini, ya, dengan kebijakan-kebijakannya yang lebih menguntungkan pihak mereka, gitu. Bukan untuk rakyat, itu kan. ya. Nah, tinggal yang namanya oligarki ini, kalau menurut saya, dia itu bisa dikuasai atau minimal ya diatur. mengatur kita maksudnya. Diatur, bukan kita yang diatur, kita yang atur dia. Karena yang namanya mereka punya kekuatannya kekuatan ekonomi. Dari kekuatan ekonomi itu bisa menentukan kekuatan politik, ya kan? Yang akhirnya menjadi suatu kebijakan, kan gitu. Nah, kalau kita atur, ya, karena kita juga tidak bisa juga meniadakan mereka, keberadaannya, Eksistensi mereka ada gitu. Mereka ada, kita juga nggak bisa pura-pura atau nggak bisa mematikan mereka juga, kan gitu. Artinya harus diatur sama kita gitu. Lu harus ngikut aturan, gitu. Kita yang atur ya. Iya, karena memang mereka suatu kekuatan loh, kan gitu. Nah, dengan kita mengatur lama-lama nanti mereka ya bisa hidup, bisa mati istilahnya, kan gitu, tidak berkembang, kan gitu. Tapi kalau semuanya dari atur mereka, ya jadilah seperti sekarang, kan gitu. Nah, permasalahannya apakah nanti Pak Anies akan diatur oleh mereka gitu. Nah, atau Pak Anies malah ngatur mereka. Bisa nggak kira-kira Pak Anies ngatur mereka, Pak? Ya, sekarang siapa yang di belakang Pak Anies, kan gitu. Kalau Pak Anies istilahnya bersama dengan rakyat, ya kan, bersama dengan orang-orang yang mendorong, yang pro rakyat. Iya, pro rakyat, yang artinya kebijakan-kebijakan tidak semata-mata memenangkan oligarki, maka misalnya minimal itu adalah win-win solution misalnya, kan gitu. Karena keberadaan mereka juga dibutuhkan juga kadang-kadang, kan gitu kan, untuk pengembangan ekonomi. Solusinya bisa win-win solution nih, kira-kira minimal ya. Mepet-mepetnya gitu.
Ya minimal karena kan ya, mereka, Kalau maksimal nggak bisa, minimal. Kalau di bawah minimal kita nggak bisa gitu, nggak ada kompromi gitu. ya bisa saja. Ya, cuman kan artinya gini. Kebijakan ini kan kebijakan yang berkeadilan. Siapapun yang orangnya, ya, kita tuh harus memimpin dengan adil. Jangan merugikan satu pihak. Apakah rakyat, apakah oligarki, kan gitu kan. Nah itu yang harus kita pikirkan sehingga terwujudlah kehidupan bersama kan gitu. Sesuai dengan undang-undang Bang gitu ya. Nah itu. Undang-undang dasar. Gitu. Kita butuh orang kaya nggak? Butuh ya. Kenapa orang kaya dimatiin? Iya. Gitu. Iya, enggak logik ya. Yang penting orang kaya itu, ya kan? Kita atur. Iya. Dengan kekayaannya itu bisa memberikan sebagian dari rezekinya, hartanya. Ya, kalau dalam Islam ada zakatnya, ya kan? Kemudian tidak melakukan transaksi-transaksi yang merugikan, Saling menguntungkan gitu. ya, bahkan harus saling menguntungkan, kan begitu. Iya. Karena yang namanya hidup ini ya begitu. Nah, masalahnya kan mereka ini kan sudah pengusaha-pengusaha yang sudah bergabung menjadi satu membuat suatu kekuatan itu, ya kan? Yang kekuatan itu hanya untuk kekuatan mereka doang. Itu aja sebetulnya. Itu boleh dikatakan negara di balik negara kalau gitu ya. Kalau negara diatur sama oligarki, Ya nanti kalau misalnya pemerintahannya diatur sama mereka ya bisa jadi begitu apa yang Anda katakan, negara di balik negara. Makanya ada yang namanya independensi, nggak ada ketergantungan. Gitu. Tapi ada saling keterkaitan. Itu. Nah, sikap itu yang nggak gampang. dan ini yang ente bicarain ini memang opini yang berkembang di pihak kubu Anies ya begitu ya. Sementara kubu lain nggak begitu. Saya bukan kubu Anies, bukan. Dan saya nggak tim Anies. Saya kan Anda tanya sebagai Tokoh ya, sebagai tokoh. kan gitu. Saya melihat seperti itu. Ya, kalau yang namanya ada kecenderungan mendukung ya itu wajar, apalagi dia sudah didukung PKS. Iya. Gitu. Kira-kira kalau untuk kans Anies ini menang berapa persen Pak? Kalau memang dia jadi capres Pak, walaupun wakilnya siapapun. Kalau saya kira sih ya, kalau rakyat bersatu, ya, kemudian tidak ada Kecurangan ya. Kecurangan, menang. Insya Allah ya. Menang. Walaupun menang tipis ya. Saya kira bukan menang tipis karena di Mutlak, bisa mutlak ya. Biar di atas 60% ya. Nah, iya. Asal nggak dicurangin ya. Iya, asal nggak ada kecurangan dari MK gitu ya. Dari pihak-pihak penyelenggara pemilu. Pemilu dari dan pihak penguasa yang berkuasa saat ini. Itu. Ya, yakin menang. Karena kan masalahnya kan sekarang kayak anda inilah, pers inilah yang bisa memutar balikan, yang bikin surveian gitu. yang bagaimana yang bayaran. Ini kan anda ini kan teman-teman anda lah kan, gitu kan. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi kekerian masyarakat. Ini kebeli Pak, rakyat ini kebeli, misalnya yang pro Anies tiba-tiba dibom oleh dana yang besar, mereka akhirnya meninggalkan Anies gitu kan, bisa aja itu real juga kan kejadian Ya, tadi sejarah. saya bilang pengikut Anies ini ada yang yang Pragmatisme gimana? yang ada pemilih yang memang loyal,
ada yang pemilih ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu. Kalau pemilih loyal, Insya Allah.